Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya di studio Romo Yohanes Chrysostomus Jawa CMF yang akrab kita panggil dengan Romo Kris. Ya, kita sapa beliau. Romo Kris, selamat datang. Selamat jumpa juga Mbak Puri. Iya, bagaimana kabarnya Romo? Puji Tuhan, sehat. Iya, puji Tuhan ya Romo ya. Iya Mbak Puri. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa pembukaan dulu yang akan dipimpin oleh Romo Kris. Baik Mbak Puri dan sahabat ORK dimanapun berada, marilah kita mengawali permenungan kita dengan mendoakan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, syukur dan pujian kami ujukan kepadamu atas berkat hari yang baru ini yang kau curahkan kepada kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar kami bisa mendengarkan, memahami, merenungkan sabda-Mu, dan kiranya di dalam masa Prapaskah ini Engkau mencurahkan kepada kami roh pengampunan, dan bantulah kami hari ini agar selalu hidup dalam kasih yang mengampuni tanpa pamrih, sebagaimana Engkau mengasihi Yakub, Abraham, dan semua umat kepercayaan-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan pekan kedua Prapaskah dari Nubuat Mika bab 7 ayat 14 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 20. Nabi berkata, "Ya Tuhan, dengan tongkat-Mu gembalakanlah umat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil, mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basyan dan Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu.
Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak terus-menerus Ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, dan ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang disampaikan oleh Romo Kris. Ya Romo Kris, pada kesempatan hari ini permenungan apa yang Romo ingin sampaikan? Baik Mbak Puri dan sahabat URK, kita telah mendengar dua bacaan pertama dan bacaan Injil. Dan sebagaimana biasanya saya selalu memulai dengan bacaan pertama, dan pada sesi kedua nanti baru akan menjelaskan bacaan Injil. Karena itu marilah kita bersama-sama, kalau di rumah ada yang punya teks, silakan buka juga supaya kita bisa merenungkan bersama teks bacaan-bacaan pada hari ini. Supaya Bapak Ibu juga yang mendengarkan siaran ini juga bisa sama-sama merenungkan teks yang kita baca pada hari ini. Hari ini kita merenungkan bacaan pertama dari Nubuat Mika, bab 7 ayat 14 sampai dengan 15, lalu 18 sampai dengan 20. Kalau kita melihat bagian ayat ke-14 itu perikop tentang doa minta tindakan dan belas kasih Allah. Tapi menarik bagi saya untuk merenungkan secara keseluruhan teks bab 7 ini, agar kita bisa memahami mengapa akhirnya ada perikop doa minta tindakan dan belas kasih Allah. Dan biasanya kalau orang meminta sesuatu pasti ada sesuatu di balik itu, di balik permintaan itu pasti ada sesuatu. Nah, kita bisa bertanya, sesuatu apa di balik permintaan itu yang kita temukan dalam bacaan pada hari ini. Nah, mari kita gali dalam teks Nubuat Mika ini pada bab 7 ayat 1 sampai dengan 6. Itu banyak alasan mengapa akhirnya Nubuat Mika ini pada ayat ke-14 dan selanjutnya itu meminta tindakan dan belas kasih Tuhan. Bahwa sebetulnya ada kenyataan kemerosotan akhlak di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, kita bisa melihat di sini, misalnya
mereka semua mengincar darah. Hmm. Nah, apa artinya mengincar darah? Artinya ada pembunuhan, ada kekerasan. Kemudian tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Artinya kejahatan itu sudah hal yang biasa dilakukan di mana-mana. Kemudian hakim dapat disuap. Ini artinya tidak ada pengadilan yang adil. Karena kalau hakim sudah disuap, maka kebenaran, keadilan itu jauh dari kenyataan kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Israel pada waktu itu. Lalu dikatakan juga, hukum mereka putar balikan. Sehingga memang tidak mudah untuk menemukan keadilan dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Kemudian ada lagi juga, jangan mengandalkan diri kepada kawan. Artinya kawan itu menjadi tidak dipercayai dalam kehidupan. Lalu ada lagi, anak laki-laki menghina ayahnya. Ini kan suatu kemerosotan akhlak dalam kehidupan. Kemudian ada lagi juga, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ada lagi juga, belum selesai nih Pak Puri, masih ada lagi ini. Musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Nah, ini tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa memang ada kemerosotan moral di dalam kehidupan masyarakat pada zaman itu. Ya, sehingga pada bagian berikut, pada ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-13 sebetulnya menyadari akan kemerosotan moral itu, akhirnya orang menaruh pengharapan. Pasti ada restorasi, pasti ada perubahan setelah ada kemerosotan moral yang terjadi itu. Sehingga bagian yang ketiga pada ayat 14 dan selanjutnya itu berbicara tentang permohonan. Israel menyadari kelemahan mereka, lalu mereka mohon ampun kepada Tuhan, karena Tuhan memang Maha Pengampun, mengampuni bangsa yang bersalah. Mereka memikirkan balik kebaikan Tuhan, mereka bernostalgia kembali tentang bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Nah, inilah kerangka pokok pikiran yang boleh kita temukan di dalam nubuat Mika yang kita bacakan dalam bacaan pertama pada hari ini, Pak Puri. Iya, Romo. Kita melihat tadi Romo sudah menjelaskan kemerosotan moral yang terjadi pada bangsa Israel. Tapi di sini diceritakan juga bahwa mereka juga menantikan keajaiban-keajaiban. Nah, ini yang dimaksud dengan ini apa ya, Romo ya? Keajaiban-keajaiban yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Nah, kita bisa bertanya di sini, ini kan doa minta tindakan dan belas kasih Allah. Ya, Allah ingin mencurahkan belas kasihnya kepada umatnya yang bersalah. Nah, kita bisa bertanya di sini, doa mohon pengampunan kepada Allah itu seperti apa? Atau dengan pertanyaan lain, apakah yang saudara lakukan ketika sadar bahwa telah berbuat kesalahan? Nah, dalam bacaan ini kan kita melihat bagian pertama tadi, pada bab 7 di awal itu kan ada kemerosotan moral dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, dan akhirnya mereka menyadari itu. Nah, sekarang setelah menyadari, mereka membuat apa? Nah, pada akhirnya kan dalam teks yang kita baca tadi, itu mereka mengingat kembali kebaikan Tuhan selama dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah terjanji, bahwa kadang-kadang bangsa itu tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya, bahkan mengampuni segala dosa-dosa yang telah bangsa itu lakukan kepada Yahweh. Nah, di situ dikatakan demikian, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Nah, umat adalah kambing domba kepunyaan Allah sendiri. Jadi mereka memohon agar Tuhan tetap menggembalakan mereka. Tuhan diminta untuk tidak meninggalkan mereka, tapi tetap menggembalakan mereka walaupun mereka telah berbuat salah, mereka akhlaknya tidak baik dalam bacaan pertama kita dengar tadi. Dan
Ketika mereka menyadari bahwa kehidupan akhlak mereka kurang bagus, tidak baik, akhirnya mereka menyadari kesalahan itu, lalu mereka kembali kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Ya. Jadi mereka merindukan kejadian-kejadian atau kasih karunia Allah yang dulu mereka terima gitu ya. Mereka alami. Ya. Lalu sebenarnya mereka itu berarti terhenti dengan kasih karunia Tuhan yang selama ini ditunjukkan mungkin ya Romo ya. Jadi setelah mereka berbuat yang tidak baik, terus seakan-akan tuh stop, berhenti di situ ya Romo ya. Nah ini kan sangat manusiawi sekali ya. Pasti masyarakat akan menyadari itu ya. Dalam perkembangan masyarakat juga kadang-kadang demikian. Tindakan-tindakan yang melanggar akhlak dalam kehidupan masyarakat juga kurang lebih demikian. Mungkin di awal-awal orang merasa tidak terlalu mempengaruhi kehidupan bersama. Tapi lama-lama kok orang merasa ya, ternyata ada tindakan yang melanggar moral, yang bertentangan dengan akhlak, hak keturunan orang banyak. Dan di situ ketika orang menyadari itu, dan orang ingin merubah diri, ingin mencari yang baik, ingin mencari kehidupan akhlak yang baik untuk memperbaiki yang telah salah itu ya. Nah, dan inilah bagian dari restorasi, bahwa dalam perjalanan bangsa Israel juga banyak kali ada pengalaman restorasi di mana ada kejatuhan, tapi juga ada pengalaman di mana mereka dipulihkan kembali, dipugarkan kembali iman mereka. Dan itulah dinamika iman bangsa Israel, yang ada momen di mana mereka jatuh, tapi ada momen di mana mereka direstorasi, dipugar kembali hubungan mereka dengan Tuhan, dan Tuhan tetap menerima mereka sebagai umat bangsa pilihannya. Ya. Iya Romo, lalu pesan apa Romo bagi kita Romo? Jadi dari bacaan pertama ini, apa saja yang bisa kita petik ya Romo ya? Nah kalau kita mau menarik pesan apa yang mau kita ambil dari bacaan pertama, saya pikir pesan adalah menyadari bahwa kita manusia tidak sempurna ya. Pasti ada pengalaman kejatuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi yang pertama adalah kita menyadari bahwa kita berdosa. Nah, dalam masa prapaskah ini kan menarik sekali bahwa untuk sampai kepada pertobatan itu pertama-tama kita menyadari kerapuhan, kelemahan kita, kedosaan kita, lalu kita mengakuinya itu dengan kesadaran. Dan kalau kita menyadari dan mengakuinya kelemahan dan dosa-dosa itu, pasti ada pembaharuan dalam kehidupan. Nah, itulah restorasi sebetulnya. Kita dipulihkan kembali, entah itu dosa kepada sesama, entah dosa kepada alam lingkungan, ciptaan, dan juga dosa kepada Allah sendiri. Dan memang pertobatan itu selalu diawali dengan kesadaran bahwa kita berdosa. Ya. Dan dalam masa prapaskah tentu saja kita sebagai umat beriman dipanggil untuk menyadari kelemahan kedosaan kita, mengakuinya di hadapan Allah, dan kita dipulihkan, kita disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Maka jangan heran dalam masa prapaskah ini pasti gereja-gereja itu penuh ya umat pergi mengaku dosa, dan luar biasa karena ada kesadaran seperti itu ya. Umat menyiapkan diri dengan sungguh, mencari segala kedosaan mereka, kerapuhan mereka, lalu mereka mencari tempat pengakuan dosa untuk dipulihkan sebelum merayakan perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya Mbak Puri. Iya Romo. Romo, kita akhiri dulu di sesi pertama ini ya Romo ya. Boleh Mbak Puri. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, menarik sekali perbincangan kita di sesi pertama ini. Kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi Pekan Kedua Prapaskah. Masih bersama dengan Romo Yohanes Chrysostomus Jawa CMF dan saya Angela Puri.
Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 08810251334338 atau melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Kris, di sesi kedua ini hal-hal menarik apakah yang Romo ingin sampaikan? Baik Mbak Puri dan sahabat ORK yang dikasihi Tuhan, dalam bagian kedua ini kita akan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-3, ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini sebuah kisah yang indah sekali dalam kitab Injil Lukas dan bahkan banyak dipakai dalam rekoleksi, dalam retret. Ini sebuah kisah yang menarik sekali tentang anak yang hilang ini. Secara keseluruhan teks ini menampilkan 3 tokoh penting, ya, yaitu ayah yang baik hati, kemudian anak sulung, lalu anak bungsu. Tetapi dalam kisah ini justru diawali dengan anak yang bungsu, ya, yang meminta sebagian harta ayahnya untuk dibagikan, lalu dia menjualnya, lalu pergi ke negeri yang jauh, lalu menghamburkan harta miliknya. Sebetulnya tindakan anak bungsu meminta harta itu atau warisan itu tidak lumrah, ya, dalam kehidupan masyarakat sosial juga kurang lebih demikian. Kadang-kadang memang orang tua telah menentukan apa yang menjadi hak milik atau warisan, tapi baru diambil ketika orang tua sudah meninggal. Kalau orang tua masih hidup, ya itu masih menjadi harta milik orang tua. Ya. Tapi anak ini kok cukup berani, ya. Ini apa gerangan yang dimaksudkan oleh penginjil Lukas di dalam kisah ini. Kemudian kalau kita melihat latar belakang tradisi orang-orang Yahudi, itu biasanya adalah pembagian harta waris itu anak sulung yang mendapat paling banyak biasanya. Kadang-kadang itu 2 kali lipat dari pembagian harta warisan itu. Kemudian kalau misalnya keluarga itu tidak punya anak laki-laki, maka harta warisan itu diberikan kepada anak perempuan. Nah, misalnya kalau anak orang tua itu keluarga tidak punya anak laki-laki atau tidak punya anak, maka harta warisan itu diberikan kepada orang kepercayaan mereka, atau kepada keponakan, ya, keluarga, ya. Tapi memang dalam tradisi Israel Yahudi itu harta warisan yang paling berharga adalah tanah, karena tanah terjanji, ya, tanah milik Tuhan yang Tuhan janjikan, sehingga tidak mudah untuk diberikan atau dijual. Bahkan kalau dijual kepada keluarga supaya bisa ditebus kembali. Nah, itu harta yang warisan yang mahal sekali harganya, ya, karena tanah itu tanah terjanji, Tuhan janjikan. Nah, dalam kisah ini menarik untuk kita renungkan bersama tentang bagaimana kisah ini diceritakan. Nah, ini kan mulai dengan anak yang bungsu. Dia meminta harta sebagian, harta dari yang menjadi miliknya. Kemudian ayahnya memberinya. Ayahnya tidak berpikir panjang, ya, memberikan harta yang merupakan bagian dari anaknya yang kedua, anak bungsunya itu. Lalu anaknya menjual, lalu dia pergi ke negara yang jauh, menghamburkan segala harta miliknya, dan tibalah kelaparan, lalu dia ingin makan dari makanan untuk babi, ya, tapi seorang pun tidak memberikannya. Lalu dalam penderitaannya itu dia menyadari bahwa di rumah bapaknya itu ada banyak makanan, berkelimpahan. Lalu akhirnya dia bangkit dan pergi kepada bapaknya dan berkata, "Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Lalu ia pergi. Apa yang terjadi? Ia masih jauh pun ayahnya sudah berlari. Itu indah sekali ceritanya. Ayahnya berlari, merangkul, mencium, mengenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, pakaian yang terbaru, ya. Lalu menyuruh orang-orang upahnya menyembelih
anak domba yang tambun, lalu mereka makan dan berpesta. Itu indah sekali kisahnya itu ya. Seorang anak yang sudah menghamburkan seluruh harta miliknya, lalu kembali tapi ayah itu masih menerimanya. Nah, bagi saya poin di sini adalah anak yang bungsu itu menyadari keadaannya. Nah, dia menyadari bahwa dia telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapaknya. Nah, dalam konteks masa prapaskah ini, bahwa satu poin yang penting adalah menyadari kedosaan. Lalu orang itu bisa diterima kembali oleh Tuhan. Kadang-kadang memang sulit untuk menyadari kedosaan, sulit untuk menyadari kelemahan, sulit menyadari kerapuhan dalam kehidupan sebagai manusia. Tapi anak yang bungsu ini menunjukkan suatu hal yang menarik, bahwa walaupun ia telah berdosa, walaupun ia telah menghamburkan segala harta kepunyaan yang telah ia jual, tapi pada titik tertentu dia mengakui bahwa dia telah khilaf, dia telah berdosa terhadap Allah dan terhadap bapaknya, lalu ia ingin kembali kepada bapaknya. Dan memang bapaknya yang baik hati itu, bahkan ketika melihat dari jauh saja, dia sudah berlari. Artinya ada semangat untuk menerima kembali ya dari ayahnya kepada anaknya yang dikatakan tadi telah hilang, didapat kembali, telah mati, hidup kembali. Nah, itu untuk anak yang bungsu ya. Lalu anak yang sulung, apa yang terjadi ketika dia melihat atau mendengar dari jauh ya, ada apa yang ramai-ramai di rumah itu ya. Lalu dia manggil salah seorang hambanya, bertanya, ini ada apa? Lalu hambanya menjawab, ada upacara syukuran ya, karena adikmu yang telah hilang itu telah kembali. Tapi ini kisah belum selesai ya. Dalam kitab suci kan tidak dikisahkan anak ini, anak yang sulung. Apakah yang masuk atau tidak dalam pesta kan tidak dikisahkan. Ini kisahnya tergantung ya, endingnya tidak tahu seperti apa untuk anak yang sulung itu. Dia hanya berjumpa dengan bapaknya, lalu bapaknya dia mencurahkan semua kegalauannya kepada ayahnya yang sudah ia layani, tinggal bersama, tapi dikatakan tidak memberi satu ekor kambing pun untuk dia bersuka dengan teman-temannya. Tapi ayahnya itu memberikan jawaban juga kepada anaknya, bahwa apa yang menjadi kepunyaanku itu kepunyaanmu juga. Nah, ini ayah yang baik terhadap anak bungsu yang telah menghamburkan harta kekayaan lalu kembali, baik juga kepada anak sulung yang tinggal bersama-sama dengan dia, melayani dia, dan mengatakan kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Walaupun seperti saya katakan tadi, kisahnya endingnya itu tidak tahu seperti apa, apakah anak sulung itu masuk ke dalam upacara syukuran itu atau tidak. Iya. Memang di bacaan Injil ini banyak sekali diceritakan mengenai anak bungsu ya Romo ya. Terlebih-lebih dengan cara-cara dia yang agak-agak mengherankan atau mengejutkan gitu Romo. Tetapi di sini yang menarik itu dia itu sepertinya anak bungsu itu salah jalan ya Romo ya. Jadi dengan kebaikan Bapa yang sudah dia terima, tetapi dia malah berfoya-foya, menghambur-hamburkan kekayaan. Nah, di sini kan berarti dia ada cara hidup yang salah ya Romo ya. Nah, bolehkah Romo memberikan inspirasi kepada kita ini bagaimana sebenarnya cara hidup yang benar Romo? Baik Mbak Puri dan sahabat ORK yang Tuhan kasihi, ini kan sebuah kisah yang diawal dengan ayat 1-3 itu ya. Kalau kita baca kembali, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus itu ingin menjelaskan sesuatu kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tapi lewat perumpamaan. Nah, kenapa? Karena di situ dikatakan ia menerima orang-orang berdosa dan makan
bersama-sama dengan mereka. Hmm. Nah, ini gambaran sebetulnya anak bungsu itu adalah gambar orang-orang berdosa. Nah, tapi diterima oleh Bapaknya. Sama seperti Tuhan Yesus, dia menerima orang-orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia, membuat perjamuan dengan mereka. Tapi sehingga dalam kisah anak bungsu juga kurang lebih demikian. Dia telah berdosa loh. Bisa dibayangkan seorang anak itu meminta harta pada orang tuanya masih hidup. Nah, dia juga pergi menjual seluruh hartanya. Kemudian pergi ke tempat yang jauh, menghamburkan semua harta yang dimiliki. Nah, ini kan sebetulnya sebuah tindakan juga yang boleh dikatakan melawan perintah Tuhan atau melawan perintah orang tuanya. Nah, inilah gambar orang berdosa. Ya, mereka telah membuat diri mereka rusak ya. Anak bungsu ini kan membuat dirinya rusak gitu ya. Dia tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, dengan harta yang orang tuanya percayakan. Nah, ini gambar orang-orang berdosa yang tidak bertanggung jawab dengan anugerah, dengan pemberian yang Tuhan berikan, dan terkategori sebagai orang berdosa. Tapi Bapa yang baik itu tetap menerima. Tapi itu di situ menarik karena dia menyadari. Ketika dia menyadari bahwa dia berdosa, lalu kembali kepada Bapa dan Bapa menerima dia. Demikian juga gambar dalam Injil di awal tadi kan, Tuhan Yesus datang itu untuk menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, sebetulnya dalam kisah yang lain juga, anak sulung adalah gambar orang-orang Yahudi. Karena dia tidak, anak sulung itu kan dia tidak puas, dia tidak terima ketika mendengar ayahnya itu menerima adiknya yang telah menghambur harta yang telah ayahnya bagikan. Sebetulnya anak sulung adalah representasi atau mewakili orang-orang Yahudi. Ya, sedangkan anak bungsu gambar orang berdosa, orang berdosa yang kadang-kadang tidak diterima di masyarakat, yang terbuang, terpinggir, tapi Tuhan datang untuk merangkul mereka semua. Dan Bapa yang baik itu menerima orang-orang berdosa yang menjadi kesalahannya lalu kembali kepada Tuhan, sekaligus menerima juga orang-orang Yahudi. Ya, dalam gambar anak sulung tadi tetap menerima bahwa apa yang menjadi kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Ya. Iya, Romo. Berarti ini anak bungsu menyadari kesalahannya ya, Romo ya. Mungkin kita saat ini diajak untuk yang seperti yang Romo katakan tadi, kita menyadari, kita melihat cara hidup kita sehingga kita juga bisa melakukan pengakuan dosa atau melakukan pertobatan itu sendiri ya, Romo ya. Lalu Romo, kita sebagai manusia ini ya, terkadang kita kan bisa aja menjadi anak bungsu, atau mungkin kita bisa kadang-kadang bisa juga jadi anak sulung, atau mungkin kita bisa menjadi seorang bapak, mungkin sifat kita ya. Lalu kalau misalnya pada saat kita menjadi seorang bapak yang murah hati, itu bagaimana kita bisa menerima teman-teman atau sesama kita yang juga melakukan kesalahan gitu. Itu bagaimana, Romo? Pertanyaan yang menarik sekali Mbak Puri ya. Kadang-kadang kita juga bisa bertanya pada diri sendiri, saya ini anak sulung atau anak bungsu itu, atau saya bapak atau saya bapak itu ya. Kan ada 3 tokoh utama dalam kisah Injil itu ya. Ada anak sulung, ada anak bungsu, lalu ayah, itu ada anak sulung. Itu kan menurut kronologis kisah itu kan, ada anak bungsu, ada bapak, lalu ada anak sulung. Lalu kita bisa bertanya, kita masuk yang mana itu dari ketiga-tiganya. Tapi bagi saya tiga-tiga ada pelajarannya semua ya. Untuk anak yang bungsu adalah gambaran kita orang berdosa. Ya, bahwa kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, dosa-dosa. Ya, karena itu indah sekali dalam masa Prapaskah ini marilah kita menyadari seperti anak yang bungsu tadi, menyadari kekilafannya, kedosaannya, bahkan dia mengatakan, aku telah berdosa terhadap suka terhadap Bapak. Nah, lalu dia kembali kepada Tuhan dan diterima sungguh. Ya. Lalu anak sulung juga ada pesannya juga ya, anak sulung itu ya. Dia walaupun sakit hati, dia iri hati, dia tidak puas dengan perlakuan ayahnya terhadap adiknya, tapi bapaknya tetap menerima dia juga. Ya. Bahwa bapaknya mengatakan, apa menjadi kepunyaanku, kepunyaanmu juga. Nah,
Yang ketiga, Bapa yang baik itu dia menerima siapapun, entah orang baik, entah orang berdosa, Tuhan merangkul semua, Tuhan menerima semua. Itulah gambar Bapa yang baik. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai orang tua di rumah, gitu kan. Kadang-kadang mungkin berhadapan dengan anak-anak yang punya beda karakter dalam kehidupan berkeluarga. Nah, ini bagaimana kita bisa menunjukkan sebagai Bapa yang baik, ayah yang baik untuk anak-anak, gitu ya. Sehingga ini menjadi tantangan juga, menjadi permenungan kita untuk kita semua juga, apakah kita bisa menjadi Bapa yang baik yang digambarkan dalam kisah Injil Lukas pada hari ini. Nah, marilah kita melihat diri kita masing-masing. Kalau kita anak yang bungsu dalam konteks kisah Injil, marilah kita mengakui segala kerapuan dosa kita, agar kita bisa diampuni oleh Tuhan, diterima kembali oleh Tuhan. Kalau kita menjadi anak yang sulung, kita tidak perlu berbangga diri, kita tidak perlu merasa kita yang baik, kita yang sempurna, tetapi kita juga bagian dari ayah yang sama. Kemudian kalau kita menjadi ayah yang baik, mari kita menerima semua anak-anak dalam keluarga, di dalam komunitas kita. Karena dengan berbuat demikian kita menggambarkan, menghadirkan semangat Bapa yang baik yang dikisahkan dalam Injil pada hari ini. Iya, Romo. Setelah kita kan berbicara tentang anak bungsu, Bapa, dan juga anak sulung ini, Romo. Nih, ada satu ayat yang bapaknya itu menjelaskan bahwa anak bungsu ini telah mati dan ia menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, ini pesan ini sangat menarik sekali buat saya ini, Romo. Ya, sebenarnya dengan keberdosaan kita itu, kasih Allah itu sudah mengambil kita untuk kita supaya hidup lagi ya, Romo ya. Lalu Romo, kira-kira apa saja, Romo, yang perlu kita perbaiki atau kita lakukan di masa-masa pertobatan saat ini ya, Romo ya? Itu menarik Mbak Puri ya, dan sahabat WRK yang dikasihi Tuhan, bahwa kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Keterpisahan dari Tuhan dalam dosa itu adalah kematian sebetulnya. Sebetulnya secara spiritual, secara rohani, ketika orang terjerumus dan lembah dalam kedosaan, sebetulnya orang dipisahkan dari Tuhan, dijauhkan dari Tuhan, bahkan mati. Mati dalam konteks kesadarannya, ya. Kesadaran itu kan mati ketika orang terjebak dalam dosa, dia tidak berani kembali. Sebetulnya dia mati, ya. Secara kesadaran dia tidak menemukan jalan. Nah, dan ketika dia menemukan jalan di dalam kedosaannya, dia menemukan semangat untuk kembali, memperbaharui dirinya, itu dia menemukan kehidupan. Nah, jauh dari Tuhan juga itu gambaran kehilangan. Kehilangan kontak dengan Tuhan, kehilangan komunikasi dengan Tuhan, dan ketika dia kembali, itu dia menemukan kembali. Nah, ini sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa ketika seorang jauh dari Tuhan, itu secara rohani, itu sebetulnya dia terpisah dari Tuhan itu sendiri. Dan ketika dia mau kembali, ya dia mendapat kembali hidup. Nah, sehingga ini kan ditutup dengan kata-kata itu, ya. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkannya kembali. Dan ini akhirnya membawa kita untuk merenungkan tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Itu kan setelah dia mencari, menyapu rumah itu sampai dapat, lalu dia mengundang tetangga-tetangganya datang. Kita berpesta karena dirham itu sudah ditemukan. Juga gambar tentang domba yang hilang. Sang gembala tidak peduli. Sang gembala peduli dengan satu yang hilang. Yang 99 yang baik itu kan tetap dalam komunitas, dalam himpunan domba itu, ya. Tapi dia punya care, punya perhatian yang satu yang hilang. Dan ketika dia dapat, dia memikul di bahu, lalu setelah sampai itu dia memanggil teman-temannya, lalu bersyukur karena domba hilang itu telah ditemukan. Nah, domba hilang itu adalah gambaran kedosaan.
gambaran bahwa kita jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan itu mencari, menemukan. Dan ketika didapat itu ada kegembiraan, sukacita. Dan memang dalam kisah itu kan ayah dan hamba-hamba dan anak-anak bungsu kan mereka bersukacita, bergembira, pesta. Kenapa? Karena ada yang mati hidup kembali, yang hilang didapat kembali. Yang digambarkan juga dalam sukacita perumpamaan tentang dirham dan domba yang hilang. Gitu ya. Ya. Iya Romo, berarti ini kita sungguh berbahagia sekali ya Romo ya, karena dalam masa 40 hari ini agung ini ya. Kita diajak untuk menajamkan kesadaran kita. Ya Benar, Romo ya. menajam kesadaran kita. Ya. Dalam bacaan pertama dan bacaan kedua Romo, bagaimana sebaiknya kesadaran itu terus kita tumbuhkan Romo, terutama di dalam gerakan amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera ini Romo, gimana? Memang kalau kita melihat kembali bacaan pertama dan bacaan Injil itu indah ya. Dalam bacaan pertama itu dikatakan tadi kemerosotan akhlak gitu ya. Yang digambarkan dengan mengincar darah, kemudian hakim yang disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, hukum diputar balikan, kemudian juga anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan menghina atau melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang yang seisi rumahnya. Nah, inilah kadang-kadang situasi konkret kehidupan kita setiap hari. Saya pikir kita tidak perlu menyangkal lah ya. Saya pikir apa dikatakan dalam kitab Nubuat Mika ini kadang-kadang juga kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, marilah kita dalam konteks seperti ini menajamkan ya kepekaan kita untuk menyadari bahwa kita tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan menarik bahwa dalam masa retret agung 40 hari masa Prapaskah ini kita kembali pada diri kita masing-masing ya, masuk ke dalam diri kita masing-masing, menyadari kehidupan kita, dan kita dipanggil untuk memperbaharui diri kita masing-masing ya, supaya dengan hati yang suci, yang murni, kita bisa merayakan Paskah kebangkitan Tuhan ya. Iya, apalagi kita dinantikan oleh Allah Bapa yang sungguh baik hati ya, yang akan merangkul dan memberikan kita hidup lagi ya Romo ya. Kita dihidupkan kembali. Iya, Romo, waktu kita sudah tidak banyak lagi. Ada hal-hal lain yang Romo ingin sampaikan? Saya hanya ingin mengajak sahabat ORK dimanapun berada, opa, oma, saudara-saudari, sekali lagi yang mengalami kesulitan, tetap berharap pada Tuhan. Tuhan akan memberikan tuntunan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Mereka yang sakit, semoga Tuhan sembuhkan. Mereka yang mengalami persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Dan terutama, marilah kita dalam masa Prapaskah ini menyadari kehidupan kita masing-masing, kembali ke diri kita masing-masing, agar sabda Tuhan kita renungkan pada hari ini itu menjadi tuntunan, menjadi pedoman untuk kita sekalian. Bahwa sabda Tuhan itu selalu berinspirasi kepada kita dimanapun kita berada, sesuai dengan kondisi real kita hidup dan seperti apa kita. Bahwa sabda Tuhan itu selalu atau tetap aktual dalam kehidupan status kita masing-masing. Ya. Iya. Terima kasih Romo. Baik Mbak Puri, terima kasih juga. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang waktu juga yang membatasi kita. Tibalah kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara kita dengan doa dan mohon berkat melalui Romo Kris. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih karena kami telah merenungkan, memahami, mendalami sabda-Mu pada hari ini. Sekali lagi semoga sabda yang kami renungkan pada hari ini memberikan kami inspirasi, memberikan kami kekuatan, meneguhkan kami dalam kehidupan kami setiap hari. Dan semoga kami sebagai umat beriman dalam masa Prapaskah ini boleh menyadari kerapuhan, kelemahan kami, dan mohon ampun dari Tuhan atas segala dosa dan kerapuhan kami itu, supaya dengan hati yang suci murni kami boleh mengambil bagian dalam Paskah kebangkitan Tuhan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, sahabat Rohani Katolik dimanapun Anda berada,
dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua. Romo Yohanes Chrysostomus, Jawa CMF, dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan kita akan berjumpa pada edisi selanjutnya. Mari amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli,
Ku tak sanggup untuk jalan sendiri, untuk arungi kehidupan ini. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Bila ku hadapi persoalan di hidupku, ku tak tahu apa yang harus ku perbuat atasi segalanya. Ku tak sanggup untuk